Kalau kita bicara soal investasi sama orang tua zaman dulu, pilihan mereka tuh biasanya nggak jauh-jauh dari emas atau properti. Ternyata, emas memang merupakan salah satu instrumen investasi tertua di dunia loh. Jauh sebelum kita kenal sama yang namanya saham dan lain-lain. Menariknya nih, sampai sekarang pun emas masih jadi salah satu pilihan favorit masyarakat. Menjelang Lebaran misalnya, masih banyak yang berbondong-bondong datang ke toko emas untuk jual beli. Kok bisa ya? Setelah sekian lama, dia masih bertahan di tengah ketatnya persaingan tren investasi. Cari tahu jawabannya bareng aku, Nata, bukan cuma obrolan, lebih dari keuangan. Alasan pertama adalah karena harga emas cenderung naik dalam jangka panjang. Dalam kurun waktu 5 tahun terakhir aja, kenaikan harga emas di Indonesia udah mencapai 68%. Kalau di tahun 2018 kakak beli emas seharga 650 ribuan per gram, tahun ini harga jualnya udah naik banget hingga ke angka 1 jutaan. Pergerakan harga emas ini salah satunya dipengaruhi sama nilai tukar dolar Amerika. Semakin kuat dolar Amerika, semakin tinggi juga harga emas. Makanya, selama pandemi kemarin pun harga emas cenderung stabil dan gak begitu terkena imbas. Alasan kedua adalah karena emas dikenal lebih tahan terhadap inflasi. Pada saat inflasi, nilai uang itu akan tergerus sama kenaikan harga. Misal yang tadinya 50.000 bisa dapat bakso 3 mangkok, sekarang cuma dapat 2 mangkok. Nah, di sisi lain, harga emas biasanya malah semakin tinggi pada saat inflasi. Makanya banyak orang yang kemudian mindahin uang ke dalam bentuk emas supaya ketika suatu saat terjadi inflasi, nilai uang mereka bakal tetap terlindungi. Dibandingkan dengan instrumen lainnya seperti saham, emas juga relatif lebih stabil selama 10 tahun ke belakang. Contohnya waktu nilai saham tahun 2020 lalu sempat merosot, nilai-nilai emas di tahun yang sama malah mengalami kenaikan. Jadi, buat yang pengen menjaga nilai uangnya, biar nggak tergerus inflasi, emas bisa jadi opsi yang menarik. Alasan ketiga yaitu karena emas adalah aset liquid yang gampang untuk dicairin. Kalau kita bandingin dengan properti misalnya, emas relatif gampang dijual lagi. Apalagi ketika urgent banget butuh uang. By the way, ada sedikit tips nih buat yang pengen investasi emas. Daripada perhiasan emas, sebaiknya pilih emas batangan ya kak. Soalnya, di dalam harga perhiasan itu biasanya terdapat biaya pembuatan. Ketika dijual lagi, biaya ini nggak ikut dihitung, sehingga nilainya pun akan turun. Kemudian, pastikan emas yang kakak beli bersertifikat biar terjamin keasliannya. Hal ini berpengaruh juga sama harga loh kak. Tanpa sertifikat, harga emas kemungkinan bakal jadi lebih rendah. Kalau boleh kasih saran, kakak bisa beli emas di butik Antam. Sertifikatnya udah menyatu dengan produk dalam bentuk barcode, sehingga nggak takut tercecer dan bisa dengan mudah kakak jual kembali ke butik terdekat. Jangan lupa kak, harga emas itu memang cenderung naik, tapi dalam jangka panjang, kalau baru 1-2 tahun udah dijual kembali, kenaikannya nggak akan terlalu berasa. Makanya pastikan dulu bahwa investasi emas ini memang sesuai dengan tujuan jangka waktu yang kakak inginkan. Ternyata seru juga ya ngebahas emas. Nah, kalau kakak suka video ini, jangan lupa like dan subscribe channel YouTube Flip ya. Nata pamit undur diri, bukan cuma obrolan, lebih dari keuangan.